Ya, halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini lagi, belajar mengenai binary bot bersama saya Kokoriko. Saya doakan kita semua sehat-sehat, oke? Amin. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas hal yang sedikit berbeda, tapi masih berkaitan erat dengan bot binary ya, bot XML yang biasa kita pakai buat untuk tutorial ya. Nah, seperti yang kita tahu, bot XML itu adalah bot yang ya kode XML gitu ya, kode yang berbentuk XML dan itu nggak bisa diprotek selama ini, atau istilahnya teman-teman nyebutnya bisa dimodifikasi oleh orang lain, atau bisa dibuka oleh orang lain, bisa diketahui strateginya, bisa digonta-ganti, bisa dikotak-atik, bisa ya. Misalnya kita punya bot XML, kalau kita share ke temen, ya temen itu bisa kotak-atik sendiri gitu ya. Nah, ada beberapa keadaan yang mengharuskan teman-teman itu memprotek skripnya, memprotek strateginya, memprotek logikanya. Jadi misalnya teman-teman sudah bereksperimen selama setahun misalnya, ketemulah strategi demikian, strategi logika demikian. Nah, teman-teman testing bla bla bla. Ternyata bagus menurut teman-teman. Nah, teman-teman ingin memprotek si robot ini gitu ya, memprotek si robot ini. Jadi ketika teman-teman share ke yang lain pun, strateginya nggak akan kelihatan ya, strateginya nggak akan kelihatan. Ya, di file di dalamnya juga nggak akan bisa terbaca oleh si user, apalagi di kotak-atik gitu ya. Nah, saya di sini ada yang namanya Easy Protect 1.0 ya. Jadi Easy Protect 1.0 ini ya kalau dibilang produk terbaru produk terbaru dari developernya EasyV 1.0 juga ya. Ini Easy Protect 1.0 teman-teman. Nah, Easy Protect 1.0 ini ada beberapa poin utama, fungsi utamanya apa ya. Ini buat XML yang biasa kita pakai ya. Berita bagusnya adalah script strategi yang kita biasa kita susun di dalam bot XML itu bisa di lock teman-teman. Ya, menurut saya sih ini terobosan besar teman-teman. Script strategi lock, saya nggak tahu ya di luaran sana sudah ada belum ya. Kalau sudah ada berarti saya yang ketinggalan, saya belum tahu infonya. Teman-teman boleh komen ya di bawah ya. Silakan kita berbagi info aja. Script strategi locked. Yang kedua, password lock. Jadi selain scriptnya atau logikanya atau algoritmanya teman-teman di lock gitu ya, buat teman-teman bisa di lock dengan password ya. Jadi ketika saya sudah coba testing running ya sebelum buat video ini. Jadi ketika bot di run, klik play gitu, klik tombol run, dia akan minta password ya. Password ini ya harus minta ke si pemberi robot atau yang kasih robot itu gitu ya, si penyedia robotnya, bot providernya atau bot developernya. Nah, itu password lock, bisa di password. Yang berikutnya ada account lock. Nah, setiap bot itu bisa eksklusif untuk account tertentu teman-teman ya. Bisa 1 account, 2 account, atau 10 account. Nah, itu bisa di lock di akun-akun tertentu ya. Jadi teman-teman maunya misalnya nih, teman-teman mau share itu ke saudara saja, tapi teman-teman nggak mau saudaranya ini share ke mana-mana. Ngerti ya, paham maksud saya ya. Teman-teman mau share ke seorang teman, tapi tapi teman-teman nggak mau teman yang ini nge-share ke teman yang lain. Nah, itu bisa teman-teman lock dengan akun si temennya itu tadi. Jadi bot yang teman-teman share hanya bisa dipakai oleh si pemegang akun tersebut, si temennya itu. Meskipun dia share ke yang lain, nggak akan bisa running, nggak akan bisa terbuka gitu ya. Itu account lock. Sorry. Nah, selanjutnya ada expired time lock ya. Ini gunanya
ya expire time aja ya teman-teman ya. Jadi ada batas waktu di mana script teman-teman itu expired. Nah, ini menurut saya sih kombinasi 4 ini jadi terobosan baru buat di bot XML ya. Soalnya saya jujur pernah juga cari hal seperti ini sampai bertahun-tahun ya, nggak pernah dapat. Bahkan saya sering di forum binary ya, binary bot, banyak orang yang mencari kayak gini, mereka pun nggak dapat. Akhirnya saya juga nggak dapat jawabannya juga kan gitu. Saya cari-cari nggak dapat. Nah, di sini saya ketemu jawabannya di Easy Protect 1.0 teman-teman. Ya, script strategi di log, passwordnya di log, accountnya di log, expire time-nya di log. Oh ya, expire time ini bisa berguna, saya pikir bisa berguna buat teman-teman yang misalnya ingin menawarkan robot teman-teman ke temennya gitu ya. Tapi misalnya sekian gitu. Tapi dia mau coba yang lebih murah misalnya. Oke, teman-teman bisa saya pakai angka aja ya. Misalnya selama setahun sekian. Ya biar gampang gini deh. Selama setahun 100.000 misalnya ya ini. Selama setahun 100.000. Saya nggak mau 100.000, saya pengen coba 10.000 dulu deh. 10.000, oke, seminggu 10.000 mau gak? Nah, gitu. Gambaran besarnya mungkin seperti itu kali gunanya expire time ya. Nah, saya nggak tahu pengembangannya lebih banyak. Ya, saya yakin teman-teman lebih paham lah apa kebutuhan teman-teman, apakah ini memenuhi kebutuhan teman-teman atau enggak gitu. Itu teman-teman yang lebih paham lah ya. Oke, di sini ada note dari developernya. Market dan kontraknya itu set by user. Market dan kontraknya harus disetting by user. Ya, saya udah testing kemarin. Ini maksudnya apa ya? Oh, ternyata nanti kita akan praktekkan ya. Saya akan sedikit kasih gambaran. Di blok 1 itu ada market. Itu nggak bisa di lock teman-teman. Ya, infonya sih keterbatasan si scriptnya ya. Market itu akan kembali ke default ke AUD index. Kalau nggak salah AUD atau AUD forex atau AUD index gitu ya. Nah, itu harus user ganti sendiri. Nah, jadi teman-teman harus ajarin, kasih tahu user ketika robot ini di load dengan protect, dia harus mengganti ini ke market volatility sekian atau forex sekian. Ya, itu harus dikasih tahu. Kayak gitu. Saya rasa sih cukup ini ya. Nah, sekarang kita akan praktekkan ya teman-teman ya. Nah, gini. Teman-teman inget ya, beberapa hari lalu saya ada share bot digit differs twin plus compound ya. Jadi saya coba robot yang simple ini dimasukkan, di generate di dalam Easy Protect, dimasukkan ke sistem ini Easy Protect 1.0 ya. Jadi saya serahkan ininya, XML-nya, lalu dibuat script bot XML itu di convert, di generate, dirubah jadi script yang sudah terprotect, yang ada ininya. Scriptnya terprotect, passwordnya terprotect, accountnya terprotect, expire time-nya ada gitu ya. Jadilah file ini ya. Dan ini sebenarnya file txt biasa teman-teman. Easy Protect 1.0 di first twin compound. Nah, ini namanya aja ya. Expired. Nah, kalau kita buka, nah saya buka ya. Ini adalah script seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat mirip script randomnya EasyV ya. EasyV juga script random seperti ini. Oke. Nah, cara masangnya gimana? Sama persis seperti EasyV 1.0, teman-teman. Ini lebih gampang sih sebenarnya. Nih. Caranya adalah ini di select all ya. Lagi-lagi teman-teman dapat filenya kan, nanti file teman-teman buka filenya txt gitu. Select all, di copy, lalu teman-teman buka. Ini saya tutup dulu, ini saya tutup. Nah, di sini saya sengaja udah sediain dua browser kiri kanan ya. Saya ingin bandingkan yang satu yang satu menggunakan bot XML, yang satu menggunakan yang sudah diprotect gitu ya. Yang kanan ini mau sudah diprotect gitu.
Apa bedanya? Apa bedanya? Lalu saya ingin membandingkan apakah fungsi robotnya tetap berjalan sama ya? Apakah fungsinya berjalan sama? Jangan-jangan gara-gara dirubah atau mau diprotek tapi fungsinya berubah gitu kan? Logikanya takutnya berubah. Oke, pertama saya install dulu, bukan install ya. Ya. Saya klik kanan di sini ya, bookmark ini ya. Nih, di sini. Jadi kalau teman-teman belum ada bookmark kayak EasyV sih teman-teman. Harus bookmarknya tampil dulu. Nih gini, show bookmark bar, tampilin. Nah, habis itu klik kanan di bookmarknya, add site. Kasih nama misalnya Easy Protect apa ya? Diverse Twin Compound Rico. Misalnya ini contoh, ini bebas. Nah, ini langsung otomatis di kiri kanan ya. Klik kanan langsung diedit. Yang ini dihapus. Nah, teman-teman pastekan script yang tadi, yang random tadi, yang banyak tadi. Langsung save. Ini udah saya paste, save ya. Oke. Nah, sekarang di sini saya akan bersihkan dulu dua-duanya. Ini saya taruh atas biar kelihatan. Ya, ini udah bersih ya. Nah, di sini juga bersihkan. Oke, ini www.binary.bot ya, kedua-duanya ya. Oh ya, ini nanti saya mungkin di video berikutnya saya akan jelaskan lagi. Ada beberapa website yang ada 5 website yang bisa menggunakan Protect ini. Ya, maksudnya semuanya platform binary bot yang kayak binary bot, ada bot.binary.com, bot.binary.me, bot.deriv.com, bot.deriv.me, itu bisa. Kalau platform barunya itu nggak bisa, belum bisa ya. Jadi ini platform lamanya ya, platform klasiknya gitu. Oke, di teman-teman perhatikan di apa nih, kiri saya akan load robot yang Digidiver Twin Compound plus XML. Ini tanpa proteksi ya teman-teman ya. Ini tanpa proteksi. Oke, XML. Nah, teman-teman lihat di sini kan terbuka ya. Kalaupun dia tertutup misalnya ya. Oh ya, kita lihat marketnya nih. Ini kan volatility 25. Nanti di saat di sini dia nggak langsung 25, dia ngeriset ke AUD. AUD itu kalau yang terprotek. Kalaupun teman-teman ini tadinya ditutup gini, teman-teman bisa klik kanan expand ya, expand block. Lalu teman-teman bisa kotak-katik ini, teman-teman bisa rubah ini, teman-teman bisa hapus, bisa gonta-ganti ini, bisa pindah ini. Intinya teman-teman leluasa mengkotak-katik gitu ya, merubah logikanya. Ini tidak terprotek gitu ya, kita sebutnya ini tidak terprotek, unprotected. Nah, gini. Dan semuanya bisa kelihatan. Ini bukan masalah expand sama collapse-nya ya. Tapi meskipun teman-teman collapse gini, teman-teman bisa expand juga. Jadi ini kelihatan sebenarnya unprotect ya. Dan ini nggak ada password. Begitu running ya, running aja. Oke. Dan akun apapun bisa, akun time expirednya juga nggak ada. Nah, sekarang gimana cara melot robot yang ini, yang sama persis ini, tapi dengan cara yang terproteksi ya. Sekali lagi, gimana cara melot robot yang ini tapi dengan cara terproteksi tanpa ngerubah logika si robot. Oke. Nah, dengan cara seperti tadi. Jadi bukan melalui tombol load ini. Teman-teman udah install tadi seperti ini kan, yang di load bookmark ini ya. Teman-teman tinggal klik aja. Oke, ini belum saya klik ya. Teman-teman perhatikan ya. Teman-teman tolong perhatikan ketika saya klik, dia akan berubah di sini, segala macam. Oke, saya klik 1, 2, 3. Nah, teman-teman lihat, saya baru klik ya. Saya belum ada klik apa-apa lagi. Perubahan yang terjadi adalah, nah ini, blok-bloknya muncul seperti ini. Saya akan geser ya. Saya akan geser putih-putih ini ke sini. Nah, kalau kita bandingkan, saya geser yang ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kalau yang terproteksi seperti ini. Lah, lalu bagaimana Koriko kalau saya, nah ini marketnya teman-teman yang saya bilang tadi, AUD index. Dia kembali ke reset default. Teman-teman harus kasih instruksi ke
usernya teman-teman atau penggunanya robot teman-teman, ini harus dirubah ke synthetic indice, lalu continuous indice, lalu volatility 25. Nah, misalnya seperti itu harus diberitahukan karena itu nggak bisa dibatasi dengan script ya. Ini diverse ya, digit, sorry, ininya diverse. Nah, kalau ada yang lepas seperti ini, teman-teman harus kasih tahu juga nih, kayak gini. Ini kan last digit, teman-teman harus pasangkan itu di sini. Nah, lalu bagaimana Koriko kalau saya ini kan terbuka yang di sini ya, initial stack compound nih. Berarti kan ini di sini, saya bisa klik kanan nggak ini? Coba saya klik kanan ya teman-teman ya. Nah, ini saya udah klik kanan nih teman-teman. Nih, ini saya udah klik kanan. Ini nggak akan muncul apa-apa teman-teman. Saya udah coba. Jadi sebelum saya buat video ini, sebelum saya share info ini, saya udah testing ya. Ternyata ini nggak bisa diklik kanan, nggak bisa di-expand. Paham maksud saya ya? Nggak bisa di-expand itu, misalnya ini kan bisa di-collapse. Kalau saya klik kanan, ini bisa expand. Ini diklik kanan, ini nggak bisa teman-teman. Sudah di-collapse, nggak bisa di-expand lagi nih, ya. Ini nggak bisa klik kanan. Ya, di sini coba klik kanan, nggak bisa. Di sini ini juga nggak bisa. Nah, kalau angka seperti ini masih bisa nih teman, karena ini bukan blok. Nah, misalnya diganti 2. Nah, nanti caranya adalah ini pakai blok, ada caranya. Jadi bisa diprotek juga yang kayak gini, bisa. Nah, jadi coba kita testing ya. Ini apa tadi? Pertama, script strategi lock di lock. Dengan cara seperti ini saya close dulu deh. Nih. Dengan cara seperti ini, teman-teman nggak leluasa melihat strateginya kayak gini. Oh, ternyata ini. Oh, ternyata mencari ini. Oh, ternyata ini ada compoundnya. Oh, ternyata ini ada martinya misalnya. Oh, ternyata ini melihat last digit. Dengan di protect ini teman-teman nggak bisa lihat strateginya seperti apa. Dengan demikian ini poin nomor 1 benar. Script strateginya terlock ya. Oke. Password lock. Nah, kita akan coba nanti pas running ya. Account lock sama expire time. Nah, ini saya waktu sebelum ini saya coba pakai akun yang lain ya. Tentunya akun demo yang lain. Akunnya nomornya berbeda. Nah, ini terlock. Maksudnya terlock gimana ya? Nggak bisa terload gitu. Botnya nggak muncul. Nothing happen. Oh, muncul something's wrong kalau nggak salah. Ada warning gitu ya. Nah, expire time juga saya belum testing sih. Soalnya ini bot masih baru dikasih, belum expired gitu ya. Cuma harusnya sih sama seperti EasyV katanya. Kalau EasyV kan kita sering expired ya, expired habis itu renewal baru-baru ya, kayak gitulah seperti itu. Jadi expire time sama account ya, expire time sama account ini sama seperti EasyV. Kalau teman-teman pengguna EasyV pasti udah paham, accountnya itu akan terlock sama expire time-nya terlock, sama seperti itu. Nah, sekarang kita akan cobain yang passwordnya ini ya teman-teman ya. Nah, saya udah coba. Nah, ketika saya diberikan script ini, tentunya saya disertai juga dengan info passwordnya. Kalau nggak ada passwordnya, gimana cobainnya gitu ya. Nah, nanti saya akan share juga robot ini, contoh sampel robot ini di kolom deskripsi. Teman-teman bisa klik free download. Teman-teman testing aja, testing sendiri passwordnya, accountnya. Tapi kalau accountnya pasti terlock ya teman-teman ya. Nanti coba saya pikirkan caranya gimana deh. Soalnya accountnya ini terlock sama akun saya pasti. Ya paham ya maksud saya teman-teman ya. Jadi ntar akan saya coba share aja. Barangkali ada yang terbuka di teman-teman. Jadi nanti tolong infonya di kolom komentar. Oh terbuka. Oh itu account locknya nggak jalan. Nah, tolong kasih tahu saya gitu ya. Account locknya terbuka Koriko kayak gitu. Nah, ini kita coba running ya, teman-teman ya. Kita coba running.
Kalau yang akun ini kan tanpa password nih. Ketika saya running, ya dia langsung starting lalu running aja ya. Nih, ini kan udah running. Betul? Oke, betul ya. Saya stop di sini. Nah, sekarang kita coba running yang ini, teman-teman. Teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan. Nah, dia akan meminta password, teman-teman. Please enter the password ini. Atau ini, or type 0 to cancel. Jadi ketika teman-teman mau, nggak jadi ya, saya nggak mau pakai robot ini, teman-teman bisa cancel 0 gitu ya, 0. Saya ketikkan 0, oke. Jadi bukan cancel yang ini. Kalau teman-teman klik cancel yang ini, dia akan terus minta. Ketika 0, oke. Nah, ada pemberitahuan bot cancelled, please click stop button. Oke. Nah, dia nggak akan minta password lagi. Dia berhenti dan juga nggak akan running, nggak akan munculin pop-up itu di kiri bawah, nggak ada. Tinggal di stop aja. Sekarang kita coba running lagi. Passwordnya kita isi ngasal ya. Ini password sebenarnya adalah ABC XYZ, tapi XYZ-nya besar, ABC-nya kecil. Ya. Misalnya saya isi TYU HIJ JHG misalnya. Saya klik OK. Wrong password. Ya, ada suara juga tadi. Wrong password. Oke lagi. Saya misalnya isi 123456 misalnya ya. Misalnya. Wrong password ya. Oke. Nah, kemarin saya juga tes ABC XYZ. Tapi XYZ-nya kecil. Jadi kecil semua. Berpengaruh atau enggak gitu. Saya pengen testing. Ternyata pengaruh, teman-teman. Wrong password juga. Jadi huruf besar huruf kecilnya juga ngaruh. Menurut saya ini bagus juga sih. Ya, jadi harus tepat ya. ABC XYZ. Nah, ABC-nya kecil, XYZ-nya besar. Oke. Seperti ini, saya klik OK ya. Saya klik OK, lalu akan memberitahukan correct password welcome. Nah, di sini saya running. Yang kiri saya running, yang kanan saya running. Kita ngelihat sama gak notifikasinya sama si open posisinya sama atau tidak gitu ya. Oke, saya close dulu ke sini. Nah, teman-teman silakan perhatikan dulu ya. Oke, nah teman-teman perhatikan, ternyata logikanya adalah sama ya. Tadi ini terakhir saya perhatikan ada perbedaan karena ini perbedaan timingnya teman-teman. Tapi logika yang dimunculkan ini sama nih teman-teman. Cara dia open posisinya ya, rule-nya. Jadi saya udah perhatikan dia tetap digit twins dan compoundnya jalan, gitu ya. Ini kan robotnya pada dasarnya digit twin, lalu compoundnya berjalan berapa level? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 level ya, kayak gini. Ini level 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 ya. Ini berubah ke, oh ya 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5 lalu dia kembali ke stack awal. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5 lalu dia kembali ke stack awal. Nah, dari situ
saya berkesimpulan itunya sama, rule algoritma robotnya tetap terjaga gitu. Oke. Nah, saya rasa cukup sekian aja teman-teman. Saya memberikan info buat teman-teman bahwa ada fitur yang namanya Easy Protect 1.0 ya. Dan ini fitur yang berbayar ya teman-teman ya, sama seperti EasyV 1.0, cuma saya tepatnya nggak tahu berapa biayanya. Buat teman-teman yang berminat silakan hubungi WA saya atau email. Nanti saya akan coba tanyakan gitu ya. Saya akan coba tanyakan lalu tawarkan. Kalau teman-teman butuh seperti ini gitu. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman. Oh, ada Easy Protect 1.0 kayak gitu. Yang bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa itu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ilmu ini berguna. Bisa ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Saya Kak Koriko pamit. Salam sehat, salam sukses. Amin.